bertemu kembali dengan saya ya. Kemarin kita sudah melakukan pengkajian, sudah melakukan scoring. Di Rabu hari ini saya akan melakukan intervensi seperti yang sudah saya jadwalkan sebelumnya, yaitu mengenai diagnosa penurunan coping keluarga ya Ibu. Nah, Ibu kira-kira dari Ibu sendiri apakah Ibu mengetahui coping itu apa sih Ibu? Atau masih terasa asing? Cara untuk mengatasi masalah kan ya? Ya betul, coping itu sendiri adalah cara untuk menghadapi masalah, stres, tekanan, atau mungkin suatu situasi di mana kita butuh adaptasi ya Ibu. Nah, seperti yang Ibu tahu mungkin ya, kalau misalnya keluarga dengan coping yang baik nantinya bisa mengelola emosi dengan baik saat lelah atau saat menghadapi masalah, terus juga dapat menyelesaikan masalah dengan lebih tenang. Nah Ibu, dari yang saya analisa, kenapa saya mengambil diagnosa penurunan coping keluarga, karena dari hasil pengkajian kemarin ternyata karena ibu baru pindah rumah sehingga kondisi rumah yang masih berantakan, belum tertata, pun juga dengan kondisi ibu yang sibuk bekerja, shift pagi, shift siang, shift malam, Bapak Ado juga bekerja dan anak-anak juga sekolah ya Ibu, jadi belum ada waktu untuk melakukan proses beres-beres rumah ya Ibu. Terus juga Ibu sekarang sedang mengasuh anak prasekolah, lagi musim-musimnya tantrum ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu juga terasa mungkin kurang waktu untuk diri sendiri atau me time kalau bahasa sekarangnya. Nah Ibu, di pertemuan kali ini saya akan melakukan edukasi mungkin sedikit kepada Ibu, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan coping keluarga Ibu. Yang pertama yaitu teknik manajemen waktu. Nah, seperti yang Ibu tahu, kalau misalnya dengan kesibukan Ibu sekarang pasti bingung gitu ya apa yang kira-kira harus dilakukan pertama. Nah, di sini saya ada sudah melakukan pencarian mungkin terhadap evidence based practice. Beberapa penemuan-penemuan sudah mengatakan bahwasanya baiknya ketika Ibu bingung harus mengerjakan apa, Ibu susun dulu kira-kira prioritas kegiatan atau pekerjaan apa yang harus Ibu lakukan. Ibu bisa susun 3 prioritas utama dan 3 prioritas cadangan. Mungkin di prioritas utama Ibu bisa memilih untuk memasak, terus untuk menyiapkan anak untuk pergi sekolah, juga membantu suami untuk bekerja ya Ibu. Nah, nanti di prioritas cadangannya Ibu bisa menempatkan mungkin beres-beres rumah yang tidak terlalu urgent. Karena seperti yang kita tahu, dengan waktu yang sedikit mungkin lebih baik ketika Ibu melakukan tugas yang prioritas terlebih dahulu ya Ibu. Nah, selanjutnya ada menerapkan metode 10 menit merapikan rumah. Jadi ketika Ibu capek, Ibu bisa menerapkan waktu 10 menit untuk beres-beres satu bagian rumah. Misal ketika Ibu sedang senggang, pulang kerja, istirahat sebentar, Ibu menyempatkan waktu 10 menit mungkin untuk beres-beres dapur terlebih dahulu. Nanti setelah 10 menit Ibu bisa istirahat terlebih dahulu, dilanjutkan ketika Ibu memang ada waktu. Nah, selanjutnya ada pembagian tugas antara Ibu dan Bapak Ado. Karena seperti yang kita tahu, suami dan istri ini apalagi setelah memiliki anak, perannya sudah berubah ya Ibu. Mungkin dulu cukup bekerja saja, tapi sekarang dengan punya rumah baru, terus juga ada anak-anak, Ibu bisa membagi tugas. Mungkin ketika Ibu melakukan pekerjaan memasak, suami Ibu bisa membantu untuk memandikan anak. Mungkin itu bisa Ibu obrolkan dengan suami Ibu, kira-kira baiknya seperti apa dan bagaimana pembagian tugas di rumah ya Ibu. Nah, selanjutnya ada buat jadwal mingguan. Mungkin Ibu bisa mulai menyusun kira-kira jadwal atau rencana apa sih yang mau Ibu buat di minggu ini. Mungkin di minggu pertama Ibu merencanakan untuk merapikan gudang atau kamar anak terlebih dahulu, itu bisa. Jadi setiap minggunya ada progres-progres ya Ibu. Selanjutnya ada mengelola emosi dengan sehat. Nah, ketika Ibu mungkin sedang lelah, Ibu merasa capek, stres, Ibu bisa melakukan teknik relaksasi. Untuk teknik relaksasinya Ibu bisa lakukan latihan nafas dalam. Mungkin Ibu juga tahu ya Ibu sebagai perawat, Ibu bisa lakukan 3 sampai dengan 5 menit dengan teknik nafas 4-7-8. 4 menit tarik nafas, 7 menit ditahan, 8 menitnya Ibu hembuskan. Ibu bisa ulangi itu sampai Ibu merasa tenang. Selanjutnya ada berdoa dan ibadah. Mungkin ini salah satu coping spiritual yang bisa Ibu lakukan ketika Ibu stres, bingung harus bagaimana dengan segala kesibukan dan segala tugas yang ada. Ibu bisa bercerita mungkin Ibu kepada Allah, lebih mendekatkan diri gitu ya, dan beribadah. Terus selanjutnya ada melakukan self talk positif. Ibu bisa mengafirmasi diri Ibu sendiri bahwa saya bisa kok,
saya bisa mengerjakan ini sedikit-sedikit, tapi nanti pun rumah akan rapi, anak-anak bisa berkembang, terus juga suami bisa pergi bekerja dengan tenang gitu Ibu. Selanjutnya ada micro break atau istirahat 2 menit di sela kegiatan. Misal ketika Ibu pulang kerja, Ibu istirahat terlebih dahulu. Setelah Ibu merasa Ibu sudah bisa melakukan kegiatan, sudah memiliki energi lagi, Ibu bisa bekerja, beres-beres. Tapi seperti tadi, mungkin tadi 10 menit tadi Ibu beres-beres, 2 menitnya Ibu bisa sempatkan untuk istirahat ya Ibu. Jangan terlalu diforsir karena nantinya malah stres dan Ibu menganggap beres-beres rumah capek. Hanya ada dukungan sosial. Ketika Ibu merasa mungkin sangat sudah tidak ada waktu dan sulit, mungkin Ibu bisa minta bantuan ke keluarga besar. Mungkin ada nenek yang bisa membantu merawat anak selama Ibu break bekerja. Terus ada kakak-kakak mungkin yang bisa membantu ya Ibu. Selanjutnya karena Ibu baru pindah, mungkin disarankan baiknya Ibu mulai bersosialisasi dengan tetangga-tetangga, dengan warga di sekitar rumah baru Ibu, karena mau bagaimanapun yang dekat ya paling dekat di situ adalah tetangga Ibu ya Ibu. Yang terakhir adalah penggunaan media digital. Di era globalisasi sekarang, penggunaan media digital pastinya lebih fleksibel ya Ibu. Ketika mungkin Ibu stres, Ibu bisa coba cari video ke YouTube mungkin, kira-kira video yang bisa menenangkan Ibu apa, atau mungkin mencari afirmasi positif ke video-video yang bisa dicari lewat media digital atau handphone. Selanjutnya Ibu bisa menggunakan aplikasi atau pengingat jadwal. Misal ketika tadi Ibu sudah menyusun skala prioritas, Ibu bisa menentukan kira-kira mau pasang alarm jam segini untuk memasak, memasang alarm jam segini untuk istirahat. Mungkin itu. Jadi tadi ada beberapa poin yang bisa kita rangkum. Yang pertama adalah Ibu susun prioritas, membagi tugas dengan suami, latihan relaksasi ketika Ibu merasa stres, dan terapkan metode 10 menit membersihkan rumah. Nah, mungkin itu Ibu salah satu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin saya izin bertanya, karena tadi saya sudah menyampaikan, bisa tidak Ibu mengulang kira-kira apa saja yang harus Ibu lakukan untuk meningkatkan gitu ya coping keluarga ini? Menyempatkan waktu sehari minimal 10 menit ya untuk beres-beres, afirmasi, terus saling bekerja sama dengan suami. Ya, betul Ibu. Baik Ibu, mungkin ini bisa diterapkan gitu Ibu ke depannya supaya pekerjaan rumah tercicil sedikit-sedikit. Ini juga saya buatkan lembar rutinitas yang bisa Ibu catat mungkin sebagai pengingat. Ibu bisa mengisi di sini prioritas utama Ibu tadi apa saja yang harus segera dilakukan. Terus juga ada prioritas opsional yang tidak harus wajib segera dilakukan tapi tetap harus dilakukan. Terus ada pembagian tugas, mungkin dari Ibu Leni tugasnya apa, dari Bapak Ado tugasnya apa. Di sini ada daftar kegiatan yang Ibu lakukan mungkin dari kerja atau ada home care atau dari memandikan anak-anak. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa Ibu terapkan ya. Semoga juga Ibu bisa enjoy menjalani tugas sebagai ibu, sebagai perawat juga. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.